Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas saham-saham dari grup MNC. Ada 6 yang saya bahas dalam video kali ini, yaitu yang pertama ada BCAP, BABP, kemudian KPIG, BHIT, BMTR, dan IATA. Kenapa saya bahas 6 saham dari grup MNC? Karena teman-teman cek hari ini saham BCAP mengalami kenaikan hampir atau lebih dari 18% seperti itu. Kemana arah pergerakan dari grup-grup saham MNC? Apakah ini menjadi awal tanda bahwa akan rally kembali? Simak video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk ke pembahasan untuk saham yang pertama. Ada BCAP atau MNC Capital Indonesia Tbk. Seperti yang tadi saya singgung di awal bahwa saham BCAP hari ini tanggal 2 September mengalami kenaikan cukup tinggi ya, 18,42% ke level Rp135. Nah, kemana arah pergerakannya? Kalau teman-teman cek kenaikan hari ini dia meretest EMA 50-nya ya di 124, kemudian EMA 200-nya ada di sekitar 146. Dengan kalau teman-teman cermati opening sama dengan low, kemudian penutupannya sama dengan high, ada potensi lanjutan ya, kenaikan lanjutan untuk Senin depan. Jadi teman-teman bisa manfaatkan seperti itu. Nah, secara chart kalau teman-teman cek ada area resist ya di sekitar 134, 140 ini ada area resist yang sebelumnya menjadi support ya, support dari BCAP, kemudian dia breakdown sekarang menjadi area resistnya. Sempat 2 kali ya di retest. Apakah dia akan mampu meretest atau break dari resisten ini? Kalau seandainya mampu, maka ada resisten minor berikutnya ya yang cukup berdekatan di 146 seperti itu. Nah, apakah teman-teman bisa entry sekarang? Tergantung apakah teman-teman bisa swing trade atau fast trade. Kalau seandainya fast trade, teman-teman bisa manfaatkan momentum, jadi spekulasi buy di under 140 untuk target di 146, 145 itu masih mungkin bisa. Tetapi kalau seandainya untuk swing trade ya, saya rasa lebih baik teman-teman wait and see dulu apakah dia mampu breakout dari level 146-nya ya, area EMA 200-nya. Kalau seandainya dia mampu, maka dia confirm mulai ada tanda-tanda perbalikan arah yang sebelumnya downtrend, kemudian mulai sideways, dan sekarang mulai ada reversal atau perbalikan arah. Kalau dia confirm break dari EMA 200-nya. Nah, bagaimana kalau seandainya dia gagal break? Kalau seandainya dia gagal break dari EMA 200-nya, maka teman-teman bisa tunggu kembali di area EMA 50-nya ya, 122 sampai dengan 130 di area sana. Itu kalau dia misalnya tembus juga di daerah EMA atau resisten 140-an. Tetapi kalau seandainya level 140-an mampu menahan pergerakan dari saham BCAP, maka teman-teman bisa entry spekulasi buy di area 140-an seperti itu. Oke, kalau teman-teman cek garis MACD ini cenderungnya sideways ya, kemudian saya akan coba cekkan broker summary-nya. Kenaikan hari ini disertai dengan akumulasi ya, cukup masif oleh aset AK, AO, BK, dan MG. Harga rata-rata kalau teman-teman cek ini di 120-an ya, paling tinggi 128, sedangkan paling murahnya di 120, 119 ya. Jadi sebenarnya sudah floating profit, tinggal
apakah Senin depan beberapa broker ini masih akumulasi atau sudah mulai taking profit. Seperti itu. Kalau teman-teman lihat yang jual ya, ada PD, XC ya. Ini kebanyakan retail, mungkin retail yang nyangkut di atas mulai keluar seperti itu. Itu untuk saham BCAP. Kita lanjut ke saham kedua, ada BABP atau Bank MNC Internasional Tbk. Untuk BABP sendiri hari ini juga mengalami kenaikan 4% ke level 130. Posisinya dia masih meretest level EMA 50-nya ya di 131, sedangkan ada level supportnya ya sekarang menjadi resisten yaitu di sekitar 130, jadi cukup berdekatan. Apakah BABP ini mampu break dari level 130? Untuk volume dia ada ya, walaupun tidak setinggi ketika dia di tanggal 28 sampai dengan awal Agustus seperti itu. Untuk garis MACD ini masih cenderungnya sideways. Kemungkinan kalau dari grup-grup atau saham dari bank-bank digital ini minim sentimen ya. Jadi kemungkinan masih akan cenderung sideways seperti itu. Kita coba cek broker summary-nya. BABP. Kenaikan hari ini disertai oleh akumulasi ya, oleh MG, YU, YP, BK, BQ. Harganya di harga rata-rata 127 ya, 127, 128. Jadi cukup berdekatan dengan harga-harga sekarang ya, masih kurang lebih sama. Kalau teman-teman cek selama 1 minggu di tanggal 29 ini ada akumulasi ya oleh MG, YU, AK, Aset, ZP seperti itu. Harga rata-rata masih di 125 sampai dengan 128. Jadi sebenarnya sudah floating profit walaupun masih tipis. Ada potensi kalau dia mampu breakout maka dia akan melanjutkan kenaikan ke level sekitar 146 sampai dengan level resisten 150. Jadi teman-teman bisa buy on breakout. Ketika dia breakout dari level resisten 130 confirm, maka teman-teman bisa spekulasi buy untuk target di area 145 sampai dengan 150. Itu untuk BABP. Kita lanjut ke saham ketiga, ada KPIG atau MNC Land. Untuk MNC Land ini cenderungnya masih sideways ya. Sideways di antara range 88 ya, masih tertahan di level 88. Kemudian arah EMA 50 nya ada di 89, jadi dia masih bertahan di EMA 50 nya. Kemudian kalau volume relatif kecil ya, ditutup stagnan juga hari ini di level 89. Kemudian garis MACD ini cenderungnya masih sideways. Apakah ketika dia sideways ini ada akumulasi atau tidak? Kita coba cek KPIG. Cukup netral, ada sedikit distribusi ya oleh EP, AI, MG, IF, dan BK seperti itu. Jadi kalau untuk potensi KPIG ini pada waktu kenaikan BCAP, BABP, tetapi untuk KPIG ini cenderungnya dia slow, tenang ya, tidak ada pergerakan yang signifikan, cenderungnya dia masih stagnan di level 88, 89. Nah, buat teman-teman mungkin yang sabar ya, yang sabar bisa tunggu karena ini tertahan di level EMA 50-nya ya. Jadi bisa spekulasi buy di area 87 sampai dengan 89. Untuk target resisten pertamanya yaitu di area 93 sampai dengan 95. Tapi itu sabar ya, tunggu momentumnya. Kalau diangkat, maka teman-teman bisa eksekusi seperti itu. Atau untuk yang sabar saja. Itu untuk KPIG. Kita lanjut ke saham keempat, ada BMTR atau Global Mediacom Tbk. Untuk BMTR sendiri
ketika dia spike ya, karena ada isu mau merger dengan MNCN, kemudian mulai beberapa hari ke belakang atau beberapa minggu ke belakang cenderungnya dia mulai turun kembali, konsolidasi ya. Tetapi kalau teman-teman cek, dia masih tertahan di area 350, 360 ya, tertahan di area tersebut. Untuk garis EMA 50-nya ada di sekitar 338, sedangkan EMA 200-nya ada di 294. Posisinya dia untuk saat ini masih uptrend ya, masih uptrend. Kemudian untuk garis MACD ini cenderungnya mengarah ke bawah, volume kecil ya, mengecil seperti itu. Kita coba cek broker summary-nya dari BMTR. Untuk BMTR sendiri cenderungnya netral ya, tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi dalam satu minggu ini cenderung stagnan. Apakah bisa entry sekarang? Sebaiknya wait and see ya, tunggu saja, belum ada momentum untuk BMTR. Takutnya teman-teman entry sekarang malah dia akan melanjutkan penurunan seperti itu. Jadi wait and see dulu untuk BMTR. Kita lanjut ke saham berikutnya. Kelima ada BHIT, MNC Asia Holding Tbk. Ini sempat saya bahas dalam video analisa untuk BHIT. Dia sempat ada akumulasi ya, tertahan di 6564 6566 ya, di area sana, dan sekarang sudah di area 71 seperti itu. Kalau teman-teman cek, hari ini ditutup stagnan ya, walaupun ada gap up tapi ditutup stagnan di level 71. Untuk garis EMA 50-nya ada di 64, sedangkan EMA 200 ada di 63. Ini sudah mulai ada tanda-tanda dia uptrend kembali, mulai bergerak uptrend kembali. Volume ketika dia koreksi, volumenya mengecil, tetapi ketika dia mengalami kenaikan, volumenya lebih tinggi. Sedangkan garis MACD cenderungnya sideways, mulai sedikit ada arah ke atas. Kita coba cek BHIT ya selama satu minggu ini. BHIT selama satu minggu ini ada akumulasi ya oleh EP, YB, Aset, MG, dan BQ. Harga rata-rata 70, 72 ya, 71. Jadi di area sekarang ya 70-an sebenarnya sudah masih harga floating 70, 71, masih harga modal ya, belum floating profit, masih kurang lebih harga modal, jadi potensi masih ada. Tetapi sebenarnya base entry-nya atau teman-teman kalau mau entry sebenarnya di 6566 ya, ketika dia sideways cukup lama di area ini, teman-teman bisa spekulasi buy di area sana. Dan kalau teman-teman ikuti video analisa tersebut, ini sudah floating profit seperti itu. Nah, kemana arah pergerakannya? Ini ada area resist ya, di sekitar 73 sampai dengan 75 ini ada area resist. Kalau seandainya dia mampu breakout, maka dia akan lanjut rally kembali seperti itu. Itu untuk BHIT. Kita lanjut ke saham terakhir, ada IATA atau MNC Energy Investment Tbk. Untuk IATA sendiri ini cenderungnya dia downtrend, tetapi masih tertahan di area support ya 135 sampai dengan 140. Untuk hari ini IATA ditutup mengalami koreksi ya 1,38% ke level 143. Kalau teman-teman cek, ini dia masih belum bisa break dari atau kembali di atas EMA 50 ya. EMA 50-nya ada di sekitar 154. Dia sempat beberapa kali menyentuh EMA 50-nya, tetapi dia gagal turun kembali. Nah, kalau untuk secara chart seperti ini, kita tunggu momentum saja ya. Teman-teman bisa manfaatkan spekulasi buy di area supportnya ya, di 135 sampai dengan 140 area support.
Kalau seandainya dia breakdown dari level 135, teman-teman cut loss. Tapi kalau seandainya dia masih bertahan, ada potensi dia mampu break dari EMA 50-nya. Karena EMA 50-nya mulai turun ya. Mulai turun, jadi pada titik tertentu dia akan break. Apabila dia confirm break, maka volumenya biasanya akan naik ya. Seperti itu. Kita coba cek broker summary-nya ya. Apakah selama sideways 1 minggu ini atau beberapa minggu ke belakang IATA ini ada akumulasi atau tidak? Untuk IATA selama 1 minggu ini malah ada distribusi ya oleh YU, ZP, AK, DH, dan BK. Seperti itu. Sedangkan yang nampung ada PD, AO, EP, CC, XC seperti itu. Nah, apakah bisa entry sekarang? Kalau teman-teman mau spekulasi buy, mungkin bisa ikuti saran saya, yaitu area 135 sampai dengan 140. Ketika dia breakdown dari level 135, maka cut loss ya, seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham berikutnya. Terima kasih sudah menonton.